ya. Nah, kemudian setelah hasil pembuatan peramalannya sudah dilakukan dengan 3 metode kemarin, yaitu metode semi average, kemudian ada metode moment, ada metode least square, ya. Nah, metode itu nanti hasilnya akan dibuat sebuah peramalan, ya, yaitu peramalan penjualan. Nah, yang hari ini akan Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, ini sudah saya share kalau nggak salah ya, bahannya. Tapi kalau belum, tolong saya diingatkan. Tapi saya merasanya sudah saya share semua kelas manajemen produksi yang Ibu ajar ya. Nah, kalau kita lihat judulnya adalah perencanaan jumlah produksi. Jadi ini merupakan rangkaian dari apa yang sudah kita lakukan di peramalan penjualan. Nah, kemudian setelah membuat peramalan dibuatlah perencanaan jumlah produksi. Tujuannya untuk apa? Digunakan untuk apa membuat perencanaan jumlah produksi ini? Di sini ada beberapa kegunaan dari perencanaan jumlah produksi, ya. Yang pertama adalah merencanakan fasilitas pabrik. Ya. Jadi merencanakan fasilitas pabrik, ya. Jadi kalau kita sudah tahu fasilitas yang kita miliki, tentunya kita bisa mengetahui dari produksi yang akan kita lakukan dan yang bisa kita lakukan itu bagaimana ya. Misalnya kapasitas mesinnya, tenaga kerjanya, kemudian bahan bakunya dan seterusnya. Kemudian kegunaan yang kedua adalah perencanaan bahan baku. Nah, perencanaan bahan baku ini kalau kita tahu seberapa banyak, seberapa besar jumlah produksinya, tentu kita tahu kira-kira bahan baku yang dibutuhkan itu berapa banyak. Kemudian stok yang kita miliki itu mencukupi atau tidak. Ya, jadi itu semuanya bisa dihitung dan dibuat perencanaan. Kemudian yang ketiga, perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja ini mungkin kalian masih ingat nggak? Kalau ada tenaga kerja yang masuk variable cost, ada tenaga kerja yang masuk fixed cost. Contoh yang masuk fixed cost apa kemarin? Masih ingat nggak? Tenaga kerja yang masuk biayanya itu ke biaya fixed cost. Ada ingat? Tenaga kerja tetap bukan, Bu? Iya, betul. Jadi tenaga kerja tetap, karyawan tetap yang dia mendapat gaji bulanan. Nah, sementara tenaga kerja yang masuk biaya variabel yang mana? Yang gajinya per Yang itu, upah, Bu. Upah. setiap Jadi produksi barang. iya, betul. Ya, betul sekali. Jadi yang tenaga kerjanya itu tergantung dari dia sedang memproduksi atau tidak. Kemudian kalau dia tidak lagi memproduksi, maka tenaga kerja ini tidak mengerjakan apapun. Jadi tenaga kerja yang langsung melaksanakan atau mendukung proses produksi. Kemudian yang keempat ada perencanaan proses produksi. Jadi kalau kita berbicara proses produksi itu kan tentunya untuk memproduksi suatu barang atau jasa itu kan butuh waktu tertentu, butuh proses. Nah, kira-kira prosesnya itu membutuhkan waktu berapa lama? Ya, sehingga dengan begitu kita bisa menghitung kira-kira untuk memproduksi barang tersebut selesainya kapan. Kalau ada pesanan, kemudian kita harus memproduksi, itu kira-kira selesainya kapan dan sebagainya ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi ya. Jadi dalam membuat perencanaan jumlah produksi itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada perencanaan penjualan. Jadi perencanaan penjualan itu yang sudah kalian lakukan dengan
3 metode yang kemarin di dalam peramalan penjualan. Jadi setelah kita membuat perencanaan penjualan dengan 3 metode semi average, moment dan least square, kemudian kita kan tahu ya untuk produk-produk tertentu kapan harus diproduksi lebih, kapan harus dikurangi. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan persediaan produk. Jadi setiap perusahaan atau pabrik itu dalam memproduksi dia pasti punya persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, kebijakan jumlah persediaan awal dan akhir itu tergantung dari kebijakan perusahaan dan jenis produksinya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pola produksi. Ya, pola produksi ini terkait dengan jenis barangnya. Jadi nanti ada pola produksi metode A, metode B gitu ya. Jadi itu tergantung dari barang yang diproduksi. Kemudian kebutuhan persoalan produk dilakukan dengan yang pertama ada suplai bulanan. Kemudian ada turnover persediaan. Nah, suplai bulanan ini maksudnya adalah pada saat kemarin kita menghitung peramalan penjualan itu kan per tahun Ibu meminta kalian coba Anda buat peramalan penjualan 5 tahun ke depan, setahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya adalah kalau produksinya itu barangnya itu kecil-kecil dan banyak, per hari aja sampai puluhan ribu misalnya. Nah, Anda bisa membayangkan kalau setahun itu berapa besarnya. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengefisienkan atau supaya lebih efektif, akhirnya dijadikan suplai bulanan. Jadi dalam produksi 1 tahun itu dibagi-bagi dalam 12 bulan. Itulah maksudnya suplai bulanan ya. Nah, kemudian turnover persediaan. Jadi turnover ini kan keluar masuknya persediaan barang. Jadi kalau barang itu misalnya sering sekali diproduksi, kemudian didistribusikan, kemudian ada stok persediaan awal, persediaan akhir. Nah, ini turnovernya, tingkat keseringan dari keluar masuknya barang itu seberapa banyak, seberapa sering ya dalam hitungan minggu, hitungan bulan dan sebagainya. Kemudian juga ada maksimal dan minimal persediaan ya. Nah, kemudian di dalam faktor tadi kan ada yang namanya pola produksi. Ya. Nah, apa sih pola produksi itu? Pola produksi ini adalah pendistribusian dari produksi tahunan ke dalam periode-periode tertentu yang lebih kecil. Jadi yang tadi Ibu sudah bilang ada suplai bulanan tadi, kalau kita menghitung 1 tahun terlalu besar angkanya, maka didistribusikan ke dalam periode-periode yang lebih kecil, bisa bulanan, bisa mingguan, itu sangat tergantung dari jenis barangnya dan kebijaksanaan perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian macam-macam pola produksi ya. Tadi kan faktor pola produksi tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi kan yang ketiga tadi pola produksi. Nah, pola produksi di sini ada 3 ya. Yang pertama ada pola produksi konstan. Pola produksi konstan ini yaitu mendistribusikan produksi dari tahunan ke dalam produksi bulanan, di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan adalah sama atau relatif sama. Artinya konstan. Konstan itu apa sih menurut kalian? Anda masih ingat nggak apa itu konstan? Tidak berubah, Bu. Tidak Tetap. berubah, tetap. Jadi pola produksi konstan ini pendistribusiannya itu ke dalam produksi bulanan di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan adalah sama atau relatif sama. Ini artinya perusahaan itu memproduksinya selama 12 bulan, tiap bulan itu besarnya sama. Makanya dinamakan pola produksi konstan.
Nah, kenapa harus sama? Ya mungkin karena barang itu perusahaan pabriknya itu sehari harus memproduksi sekian untuk mengefisienkan biaya misalnya. Nah, sehingga dia harus memproduksinya tetap walaupun mungkin di bulan-bulan tertentu permintaan itu cenderung turun, bulan tertentu cenderung naik. Tapi dengan konsistensi dan pola produksi ini, barang itu tetap tersedia. Kemudian yang kedua, pola produksi bergelombang. Nah, pola produksi bergelombang ini pendistribusian dari produksi tahunan ke dalam produksi bulanan, di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan akan berbeda tergantung dari besar kecilnya jumlah penjualan. Jadi kalau kita melihat gelombang itu, kan kita pasti jelas melihat gelombang itu kan naik turun. Nah, jadi artinya kadang rendah, kadang tinggi gitu kan, naik turunnya gelombang itu. Nah, oleh karena itu di sini pola produksi ini pendistribusiannya itu dari produksi tahunan ke dalam produksi bulanan itu jumlahnya tidak sama, tergantung dari besar kecilnya jumlah penjualan. Jadi kalau di bulan Maret itu jumlahnya penjualannya besar, maka akan memproduksi sesuai dengan permintaan. Tapi kalau pada bulan April permintaan atau penjualannya cenderung kecil, dia tidak akan memproduksi banyak, maka produksinya dikurangi ya sesuai dengan jumlah penjualan. Nah, kemudian yang ketiga proses produksi moderat. Proses produksi moderat ini pendistribusian produksi dari tahunan ke bulanan, di mana baik jumlah produksi maupun persediaan akan berubah dan tergantung dari turun naiknya penjualan. Nah, pola produksi moderat ini agak ribet karena persediaannya juga berubah, kemudian distribusinya juga berubah. Kalau yang di atas itu persediaan awal dan akhirnya tetap, walaupun penjualannya ini naik turun. Begitupun di yang konstan ya. Ini persediaannya juga tetap. Makanya yang akan kita pelajari hari ini adalah pola produksi konstan dan pola produksi bergelombang. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau nanya. Sebelum Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada, ini ada contoh soal ya. Ini perusahaan X, sebuah produsen tekstil akan merencanakan produksi tahun 2000 dengan data-data dengan data-data yang tersedia sebagai berikut. Nah, di situ ada perkiraan penjualan tekstil tahun 2000, bulannya Januari sampai dengan Desember. Penjualannya 4.000, 6.000, 7.000, 10.000 dan seterusnya sampai dengan bulan Desember 5.000 unit. Nah, ini adalah merupakan hasil dari perhitungan peramalan penjualan yang sudah kalian lakukan dengan metode semi average, metode moment, dan metode least square. Ya, ini hasilnya peramalan ini. Jadi membuat perencanaan jumlah produksi itu setelah kita membuat peramalan penjualan. Itu urut-urutannya. Anda jangan lupa itu ya. Jadi kalau ada soal data historis, jangan langsung Anda membuat perencanaan jumlah produksi. Anda harus menghitung dulu peramalan penjualannya. Walaupun di situ soalnya itu pertanyaannya adalah disuruh membuat perencanaan jumlah produksi, tapi membuat perencanaan produksi kalau dari data historis itu berarti salah. Ya,
harus membuat peramalan penjualan dulu dengan 3 metode yang sudah kita pelajari. Nah, di sini penjualannya sudah Anda lihat di slide. Kemudian ada persediaan awal, ya, persediaan awalnya 12.000, persediaan akhirnya 12.000. Jadi ini dibuat sama memang ya, antara persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian pertanyaannya, susunlah schedule produksi PTX tahun 2000 dengan pola produksi konstan dan bergelombang. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ini terlebih dahulu Anda harus menghitung kebutuhan produksinya berapa. Rumusnya adalah rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan kebutuhan produksi. Ya. Jadi ini rumus. Ini Anda harus hafal. Ya. Rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan kebutuhan produksi. Nah, di sini Anda lihat tabel. Tabel yang pertama ini bulan, tabel yang kedua ini penjualan seperti yang dalam soal. Ya, soal ini penjualan selama 12 bulan. Dimasukkan dalam tabel penjualan ini. 4.000, 6.000, 7.000, 10.000 dan seterusnya kemudian dijumlah. Ya. Dijumlah. Nah, kemudian karena ini kebutuhan pola produksi konstan ya. Karena ini pola produksinya konstan, maka di sini ya 84.000 rencana penjualan ini, jumlah rencana penjualan dalam 1 tahun ditambah persediaan akhir yang tadi di soal 12.000, dikurang persediaan awal juga yang tadi jumlahnya adalah 12.000, maka kebutuhan produksinya sama. Karena 84 dikurang 12 ditambah 12 dikurang 12 adalah sama dengan 84.000 unit. Nah, kemudian 84.000 unit ini dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 7.000 per bulan. Nah, kemudian dialokasikan di dalam tabel kolom yang ke 5. Ya, sebentar saya lurusin dulu nih. Nah, jadi di kolom yang kelima ini semuanya jumlahnya 7.000, ini hasil dari 84.000 kebutuhan produksi dibagi dengan 12 bulan. Dan jumlahnya harus 84.000. Semuanya 7.000 karena pola produksinya konstan. Kemudian di sini ada angka 12.000 di baris pertama persediaan awal dan ada 12.000 di baris ke-12 di persediaan akhir. Ini merupakan soal yang persediaan awal 12.000 dan persediaan akhir 12.000 ditaruh di yang angka yang angka yang ditandai dengan tinta merah. Nah, kemudian di persediaan akhir bulan Januari 15.000 sampai dengan bulan November 10.000, ini semuanya masih kosong ini. Ya. Kemudian di persediaan awal Februari 15.000 sampai dengan bulan Desember, persediaan awal Desember ini 10.000, ini juga masih kosong, harus dicari. Nah, cara mencarinya dari mana? Kan ini 15.000 persediaan akhir bulan Januari ini masih kosong nih. Jadi Anda lihat rumus ini, penjualannya di sini 4.000, ditambah persediaan akhir yang masih kosong, ditambah dikurang persediaan awal 12.000 sama dengan 7.000. Maka hasilnya persediaan akhirnya adalah 15.000 ya. Nah, saya ulang, 4.000 penjualan ini adalah ditambah persediaan akhir yang masih kosong ini, 15.000 ini masih kosong, dikurang persediaan awal 12.000 sama dengan 7.000, sehingga dapatlah 15.000 ini persediaan akhirnya.
Ya, persediaan akhir di bulan Januari. Persediaan akhir di bulan Januari adalah merupakan persediaan awal bulan Februari. Nah, karena Februari persediaan awalnya sudah ketemu, maka ketemulah persediaan akhir bulan Februari yaitu 16.000. Nah, persediaan akhir di bulan Februari adalah persediaan awal di bulan Maret. Nah, ketemu persediaan awal bulan Maret sehingga persediaan akhir Maret di sini ketemu 16.000. Dan 16.000 persediaan akhir bulan Maret ini adalah awal persediaan di bulan April. Sehingga persediaan akhir bulan akhir ketemu 13.000. Kemudian turun lagi ke Mei, ketemu 9.000 di Mei akhir dan seterusnya ya. Jadi akhir Januari jadi awal Februari. Akhir Februari jadi awal Maret dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Silakan yang mau nanya. Ada? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Davin. Mohon maaf, saya izin off cam ya, Bu, karena internet saya sedang kurang stabil. Boleh. Tadi saya masih kurang ngeh, Bu, kurang paham di cara mencari persediaan akhir di bulan Januarinya, Bu. Oke, yang lain ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada saya buka kembali PPT. Ini sudah saya share belum sih? Belum, Ibu. Yakin? Yakin, Bu. Yang terakhir Ibu share itu masih self forecasting, Bu. Oke. Saya share sekarang juga. Sebentar ya, Davin. Daripada nanti saya lupa. Bentar. Sebentar. Kok jadi enggak ini? Oke, sudah saya share. Anda bisa lihat ya. Anda bisa buka. Jadi saya ini lagi. Nah, jadi tadi yang ditanyakan Davin, persediaan akhir di bulan Januari ini dapat dari mana gitu kan? Iya, Bu. Nah, ini rumus yang atasnya ini ya.
rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan produksi. Nah, sementara tadi ini kan di bulan Januari ini penjualannya kan jelas 4.000 ya. Persediaan awalnya 12.000, produksinya 7.000. Sehingga di sini rumus ini persediaan awal ya, penjualan 4.000 ditambah titik-titik dikurang 12.000 sama dengan 7.000. Sehingga titik-titik itu dapatlah 15.000 dari rumus ini. Ya, rencana penjualan tambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan kebutuhan produksi. Nah, seperti 84.000 ditambah 12.000 dikurang 12.000 sama dengan 84.000. Ini adalah Anda cek jumlah ya. Jumlah ini ada 84.000 penjualan, persediaan akhirnya 12.000, persediaan awalnya 12.000 sehingga di sini kebutuhan produksi 84.000. Nah, kemudian 15.000 ini memang ini dicari dari rumus rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan kebutuhan produksi gitu. Begitu Davin? Oh, baik Bu, baik. Saya paham. Terima kasih Bu. Oke, nah kemudian 15.000 persediaan akhir di bulan Januari itu ini turun ke persediaan awal bulan Februari. Sehingga ketemulah 16.000 persediaan akhir bulan Februari. Setelah ketemu 16.000 persediaan akhir bulan Februari, turun ke persediaan awal bulan Maret 16.000-nya, maka ketemulah 16.000 persediaan akhir di bulan Maret. Persediaan akhir di bulan Maret 16.000 ini turun jadi persediaan awal di bulan April. Sehingga ketemulah persediaan akhir 13.000 di bulan April. Dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Selain Davin. Jelas? Ayo sebelum saya lanjutkan yang bergelombang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mumpung belum sampai jauh supaya kalian nanti kalau sudah sudah lanjut nanti takutnya kalian nggak paham gitu ya. Mumpung masih awal, silakan kalau ada yang mau nanya. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan metode pola produksi yang bergelombang ya. Nah, sorry kebanyakan. Nah, ini metode pola produksi bergelombang ya. Nah, pola produksi bergelombang ini sebentar saya kecilin dulu. Pola produksi bergelombang ini ya. Pola produksi bergelombang, tadi kan Ibu jelaskan bahwa distribusinya itu dari bulan ke bulan itu bisa naik, bisa turun tergantung dari penjualan. Nah ini soal yang sama tadi ya, 4.000, 6.000, 7.000 dan seterusnya sampai dengan Desember 5.000. Ini adalah peramalan penjualan, jumlahnya 84.000. Kemudian ini persediaan awal 12.000 ditaruh di bulan Januari. Persediaan akhir 12.000 ditaruh di Desember, di bulan Desember. Nah, kemudian di sini persediaan akhir Januari sampai dengan November ini sama semua 12.000 dan
persediaan awal Februari sampai dengan Desember. Ini semuanya juga 12.000. Kenapa? Karena memang persediaan awal dan akhirnya sama. Sehingga di sini kebutuhan produksinya juga sama. Ya, kebutuhan produksinya kan tadi sudah jelas ya, bahwa di metode bergelombang ini antara penjualan dan produksi itu sama atau relatif sama. Ya, makanya karena persediaan awal dan persediaan akhirnya jumlahnya sama, di sini ya otomatis karena 84.000 dikurang ditambah 12.000 dikurang 12.000 ya tetap 84.000. Sehingga di sini semuanya menjadi sama 12.000 ya. Persediaan akhir dan persediaan awal juga sama selama 12 bulan itu adalah 12.000. Tapi ingat bahwa ini hanya soal yang antara persediaan awal dan persediaan akhirnya sama. Tapi kalau persediaan awal dan akhirnya berbeda, pasti itu akan berbeda. Persediaan awal di Januari sampai November, kemudian persediaan awal Februari sampai dengan Desember, nah itu pasti semuanya berbeda-beda. Yang penting kebutuhan produksi ini diisi dulu, ya, diisi dulu karena ini tadi awal dan akhirnya persediaan itu jumlahnya sama, makanya penjualan dan produksi jumlahnya sama, ya. Nah itu untuk yang bergelombang. Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau persediaan awal dan akhir ini beda. Jadi misalnya persediaan awalnya ini 10.000 bukan 12.000. Berarti kan apa namanya? Jadi saya coba ya. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, ini contoh. Jadi kan persediaan penjualannya 84.000 ditambah persediaan akhirnya 12.000 dikurang 10.000 sama dengan berapa? Sama dengan berapa ini? 86, Bu. 86.000. Berarti ini kebutuhan produksinya adalah 86.000. Kemudian bagaimana kalau di sini ini kebutuhan produksi 86.000, berarti tiap bulan kebutuhan produksinya ada sedikit perbedaan dengan penjualan karena kebutuhan produksinya lebih sedikit besar dibandingkan penjualan. Caranya gimana mendistribusikan ke dalam produksi tiap bulannya. Jadi selisih 86 dengan 84 itu berapa? 86 kurangi 84 berapa? 2.000. Nah 2.000 itu dialokasikan di kebutuhan produksi ini ditambahkan selama 12 bulan. Sehingga jumlah kebutuhan produksinya menjadi 86.000. Kenapa harus ditambahkan ke dalam 12 bulan? Karena Anda harus ingat statement sebelumnya tadi bahwa pola produksi bergelombang ini penjualan dan produksi itu sama atau relatif sama. Jadi selisihnya nggak boleh banyak, misalnya 2.000 sudahlah, 2.000 ini supaya gampang langsung aja ditambahkan di 4.000 di bulan Januari, sehingga kebutuhan produksi di bulan Januari jadi 6.000, yang lainnya tetap. Bisa seperti itu, tapi yang namanya pola produksi bergelombang itu selisihnya nggak boleh banyak. Makanya
kalau menurut saya bisa dibagi 12, 2.000, ditambahkan di 4.000, ditambahkan di 6.000, ditambahkan di 7.000, 10.000 dan seterusnya. Ya, atau mungkin supaya mudah dibagi 10 sehingga bulan Januari sampai bulan Oktober semuanya ditambah dengan 2.000 dibagi 10 berapa? 200. 200, Bu. Sehingga di sini kebutuhan produksinya 4.200, 6.200, 7.200 hanya bulan November dan Desember aja yang tetap 4.000 dan 5.000 kebutuhan produksinya. Ya. Nah, jadi itu ya kalau kebutuhan persediaan awal dan persediaan akhirnya adalah berbeda ya. Itu contoh. Nah, kemudian kalau yang lebih kecilnya itu di persediaan akhir, misalnya persediaan akhirnya yang 10.000, kemudian persediaan awalnya yang 12.000, berarti kebutuhan produksinya menjadi 82.000 ya, karena persediaan awalnya lebih besar di sini ya. Nah, kalau 82.000 gimana? Ya selisih yang 2.000 tadi dibagi 10 atau dibagi 12 dikurangkan di masing-masing bulan. 4.000 dikurangi 200, 6.000 kurangi 200, 7.000 kurangi 200 dan seterusnya sampai dengan bulan Oktober kalau dibagi 10 dan sampai bulan Desember kalau dibagi 12, 2.000 tadi. Oke? Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Berarti untuk soal yang tipe seperti ini, misalkan ada soal yang memaparkan data historis, terus juga keterangan terkait persediaan awal, persediaan akhir, berarti kita tahap pertamanya itu sesuai yang kata Ibu sesuai yang kata Ibu ucapkan tuh kita harus buat dulu metode sales forecasting-nya, lalu nanti kita buat dulu perhitungan terkait rencana penjualan yang dikurangi dan persediaan akhir. Lalu untuk di tabelnya itu kita berarti buatnya pertama kali itu di kolom kebutuhan produksi ya Bu? Penjualan. Iya di penjualan, lalu di kebutuhan produksi, baru nanti setelah itu kita bisa mencari persediaan akhir dan awalnya sesuai yang udah diisi di kebutuhan produksi ya Bu? Sesuai dengan soal kepersediaan awal dan akhirnya berapa. Ya jadi berarti yang di kolom persediaan akhir dan awal ini berarti nantinya tuh kalian udah terisi semua ya Bu? Yes, betul sekali. Jadi tahapannya adalah pada saat kalian harus mengerjakan soal itu, misalnya diketahui data historis yang tersedia ada 10 tahun misalnya. Kemudian persediaan awal dan akhir 5.000, persediaan akhirnya 7.000 misalnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah buat schedule produksi. Nah, ini biasanya terjebak. Buatlah schedule produksi pola konstan atau bergelombang. Nah, itu kan masih data historis. Anda harus mencari peramalan penjualannya dulu. Kalau misalnya ditanya tahun schedule produksi tahun 2023 misalnya. Kalau di situ data historisnya tahun 2022, berarti Anda membuat peramalan selama 12 bulan ke depan di tahun 2023. Nah, setelah ketemu peramalan penjualan, Anda bikin tabel schedule produksi. Nah, setelah bikin tabel diisi penjualannya berapa, kemudian diisi kebutuhan produksinya berapa, kemudian persediaan awal sampean. Persediaan awal itu ditaruh di bulan Januari baris pertama dan bulan Desember di baris terakhir itu persediaan akhir. Kemudian yang lain kalian harus ngitung satu persatu.
Makanya kalau bisa koma-koma nggak usah terlalu boleh dibulatkan atau paling tidak 1 angka di belakang koma bagi Ibu itu sudah cukup valid. Walaupun kalau secara matematis 4 angka di belakang koma itu yang paling lebih lebih signifikan, lebih ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting di sini kan Anda paham tentang perhitungannya. Jadi begitu? Oke? Baik Bu, terima kasih. Ya, oke, Sarah. Yang lain silakan, Teresia mau nanya? Belum? Lanang, Ilhan, Sania, atau yang lain, Rizky, Rifki, silakan. Ayo, mumpung masih ini nih. Ada yang mau ditanya? Oke, langsung aja kalian lihat slide yang tadi saya share ya. Ntar ini saya share aja lagi, nggak apa-apa. Nah, ini ada contoh soal ya. Rencana penjualan selama tahun 2000 di PT Mekar adalah ini data penjualannya ya. Nah, ini angkanya hampir sama ya, tapi di sini di contoh soal ini persediaan awalnya 2000 dan persediaan akhirnya 1500. Ya. Nah, sekarang buatlah schedule produksi dengan pola produksi konstan dan bergelombang. Ini sudah dihitung malahan. Rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan ini 13.700. Rencana produksi ini kemudian dibagi 12 bulan, hasilnya udah ada. Tinggal Anda susun sekarang di tabel. Ya. Silakan. Ini kalian jangan lihat di sini ini enggak valid ya. Ini 1140 diturunkan digenapin ini jumlahnya jadi 13.680, harusnya 13.700 ya. Silakan dicoba dikerjakan ya.